Kita buka lagi sesi ke terakhir di hari ini, di Popca hari ini, dan alhamdulillah dari teman-teman juga udah pada mulai masuk kembali nih, udah mendekati 200. Ya, baik saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kembali lagi kita di acara Popca pada hari ini. Alhamdulillah teman-teman tetap konsisten ya, tetap semangat untuk mengikuti acara Popca pada hari ini. Saya apresiasi sekali dengan minat teman-teman gitu ya. Dan eh, untuk sesi ketiga ini kita akan melihat kiprah dari sejawat kita Ibu Listia. Beliau berpraktek di Puskesmas ya, dan teman-teman akan barangkali teman-teman tertarik untuk apa ya, untuk berkarir di Puskesmas juga mungkin akan jadi perhatian banget buat teman-teman. Tapi sebelum ke acara inspiring, kita akan menyanyikan lagu Mars IAI dulu. Nah, biar tambah semangat nih. Tadi kan udah makan, alhamdulillah mungkin ya udah makan, udah sholat, terus tadi sambil makan sambil diiringi musik Sunda ya. Tadi saya berasa lagi di kondangan itu. Hatur nuhun Kang Sony itu jadi mendampingi makan siang saya gitu ya. Oke, ya baik, biar makin semangat kita akan coba menyanyikan lagu Mars IAI. Mungkin Kang Sony udah siap, Kang? Ya, ini Mas IAI teman-teman. IAI Ikatan Apoteker Indonesia bergerak tumbuh seluruh anggota bersatu padu mengemban tugas Indonesia maju. IAI organisasi apoteker kita siap sedia berperan serta sebagai garda paling terdepan berikan layanan kefarmasian. Bangkitlah kita bersama, bergerak kita bersama, majulah kita bersama menuju Indonesia yang sehat. Teruslah kita berkarya, teruslah kita berjaya. Mari apoteker Indonesia jadikan Indonesia sejahtera. IAI organisasi apoteker kita siap sedia berperan serta sebagai garda paling terdepan berikan layanan kefarmasian. Oke, begitu ya teman-teman. Mars IAI kita sebagai garda terdepan, kita sebagai profesi apoteker, garda terdepan yang memberikan layanan kefarmasian sesuai dengan himne juga tadi, jadikanlah hadirmu sebagai jati dirimu. Nah, itu yang harus kita tetap pegang teguh ya ketika kita sudah mulai terjun ke masyarakat. Ya, kebetulan kita juga di sini ada pemateri atau enggak ada sejawat apoteker Listia Permatasari Espam. Beliau juga berpraktek di garda terdepan ya ke masyarakat mungkin di Puskesmas, tapi untuk menggali informasi atau enggak pengalaman-pengalaman beliau, saya akan serahkan untuk sesi ini kepada Kang Rama selaku moderator. Kang Rama sudah siap, Kang? Siap, siap. Oke, untuk pembacaran kurikulum vitae mungkin tadi sudah sempat dijelaskan ya, masih sama karena orangnya juga masih sama, Kang Rama ya. Ya, Oke, mungkin langsung aja untuk mempersempat waktu, saya persilakan waktu dan tempat kepada Kang Rama. Silakan, Kang. oke, baik. Terima kasih sejawat apoteker Ihin Solihin. Jadi balik lagi dengan saya ya, rekan-rekan sejawat semua. Alhamdulillah hari ini kita memasuki penyampaian materi yang ketiga oleh Ibu Apoteker Listia. Mungkin kita sapa dulu. Assalamualaikum Bu Apoteker Listia, sehat? Waalaikumsalam Pak Rama, sehat, Alhamdulillah. Sekarang lagi di tempat kerja Bu atau gimana?
Ya, ini lagi di Puskesmas Kawalu. Kebetulan Oh ya. setelah selesai pelayanan. Oh, baru selesai pelayanan. Oke, rekan-rekan sejawat semua, jadi beliau memang nanti akan menyampaikan seputaran terkait puskesmas, namun kita perlu tahu siapa sih Ibu Apoteker Listiana. Ini kurikulum vitae-nya. Mohon maaf ya, agak buram, Good. rekan-rekan Ya. sejawat semua. Nama beliau adalah Apoteker Listia Permatasari Sarjana Farmasi. Nah, itu ada email dan juga nomor handphone beliau. Beliau pendidikan S1 farmasinya di ITB tahun 2009, kemudian juga melanjutkan profesi apoteker itu di tahun 2013 ya. Nah, ini hal yang menarik rekan-rekan sejawat semua. Jadi beliau itu pernah bekerja di industri, tapi sekarang malah menjadi PNS gitu ya. Pelayanan tuh. Itu banting setir teman-teman semua. Jadi ini perlu kita kita gali ya, itu bagaimana pengalaman beliau baik itu di industri dan juga di pelayanan gitu. Beliau bisa membandingkan. Nah, kemudian pengalaman organisasi beliau yaitu aktif di PC IAI Kota Tasikmalaya ya, baru tahun 2022 hingga sekarang ya, nanti masa baktinya tahun 2026 sebagai anggota bidang praktik apoteker. Nah, ini adalah prestasi yang beliau raih. Beliau menjadi juara satu tenaga kesehatan teladan ya, tingkat kota Tasikmalaya, kategori apoteker ya. Wah, ini luar biasa ya. Di kota Tasikmalaya beliau memang jadi teladan gitu. Kemudian juara satu juga tenaga kesehatan teladan tingkat provinsi Jawa Barat. Ini sangat luar biasa ini. Saya di kantor aja bukan yang teladan ya. Ini saya juga merasa malu ya. Kemudian tenaga kesehatan dan kategori apoteker tingkat nasional tahun 2003, 100 besar seleksi penghargaan PNS berprestasi inovatif, inspiratif, dan future leader Provinsi Jawa Barat. Kemudian juara terbaik kategori media dalam kegiatan Parade Inovasi Semiloka Apkesmi di Bali ya. Ini luar biasa. Mungkin untuk mempersingkat waktu, Ibu Apoteker Listia, 50 menit ke depan, Ibu akan menyampaikan bagaimana pengalaman Ibu, bagaimana juga strategi-strateginya, karena teman-teman sejawat di sini pasti banyak sekali yang berminat bekerja di puskesmas gitu, Bu. Mungkin, mari untuk mempersingkat waktu, kami silahkan. Terima kasih banyak Pak Rama. Terima kasih banyak kepada PDIAI Jawa Barat sebelumnya atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya dalam memberikan sharing, mungkinnya lebih ke sharing pengalaman pada saat mengikuti kegiatan lomba Nakes dan tahun ini. Ah, betul, betul. Udah, Bu, udah. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin saya mulai aja sharing sessionnya ya. Ini lebih ke sharing pengalaman terkait perjalanan saya berkarir di Puskesmas Kawalu. Sebelumnya saya awal lulus kuliah itu masuknya ke industri dulu karena dari sebelumnya itu ngambilnya di peminatan sains dan teknologi farmasi. Lulus kuliah masuk ke Regulatory Affairs Officer PT Kombipar sampai tahun 2017 dan saya coba ke PNS lebih ke pengen lebih dekat ke masyarakat gitu melakukan pelayanan. Jadi saya coba daftar menjadi apoteker puskesmas. Alhamdulillah keterima jadi pulang kampung lagi Pak ke Kota Tasikmalaya di UPTD Puskesmas Kawalu ini. Nah, ini adalah kegiatan saya selama berkiprah menjadi apoteker ahli pertama di Puskesmas Kawalu. Sebagaimana kita ketahui ya Pak, untuk di apoteker Puskesmas itu kita mengacu pada Permenkes 74 tahun 2016 di mana tugas dari seorang apoteker itu selain kita melakukan pengelolaan obat, bahan farmasi, sediaan farmasi dan alkes juga melakukan pelayanan farmasi klinik. Di luar itu kita juga banyak melakukan kolaborasi bersama lintas profesi, lintas program untuk lebih ke arah preventif dan promotif untuk di puskesmas sendiri. Nah, ini kegiatan-kegiatan yang bisa saya share ke teman-teman semua. Ini tuh pada saat penerimaan paket hibah pengadaan dari eh, Kejaksaan Negeri Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya. Ini terkait pengelolaan
obat di puskesmas. Kemudian kita juga bisa ikut serta dalam kegiatan aksi bergizi yang dilakukan serentak antar tenaga kesehatan gizi, bidan, promotor, program UKS, dan apoteker. Nah, ini juga seorang apoteker di Puskesmas Kaulu itu, di Puskesmas itu memang banyak banget itunya apa yang bisa dikerjakannya. Selain dari tadi tugas fungsi utama kita, yaitu melakukan pengelolaan obat, pelayanan farmasi klinik, kita juga pada saat pandemi kemarin turut serta mensukseskan kegiatan vaksinasi dari mulai dosis 1, dosis 2, dan booster. Kemudian kita juga mengikuti banyak konseling, informasi edukasi ke pasien, memberikan diskusi kepada pasien juga terkait penggunaan antibiotik yang benar, penyuluhan kepada masyarakat, pokoknya banyak banget kegiatan apoteker di puskesmas seperti itu. Nah, selain itu kita juga melakukan penjaringan apotek di wilayah jejaring puskesmas kita. Kita melihat ke apotek-apotek apakah sudah sesuai melakukan lebih ke arah pembinaan sih lebih tepatnya, apakah sudah sesuai apa yang dijual, NIE-nya apakah benar seperti itu, melihat legalitasnya, surat izin, izin apoteker dan lain-lainnya. Nah, kemudian kita juga untuk memberikan edukasi ke masyarakat melalui pelayanan informasi obat, kita sebagai apoteker di sini dituntut untuk bisa memberikan media informasi yang dapat diberikan kepada pasien, baik itu dari mulai penggunaan obat atau konseling terkait bijak antibiotik dan penggunaan obat yang tepat. Ini seperti ini. Nanti kita rutin memberikan media informasi bagi pasien. Nah, ini juga kegiatan sehari-hari saya di puskesmas itu ya tidak jauh dari pelayanan informasi obat, pemberian informasi obat ke pasien, memberikan kuesioner kepuasan pelanggan kepada pasien, membuat media-media informasi yang digunakan untuk pelayanan informasi obat. Nah, selain itu juga apoteker bisa turun ke lapangan, ke posyandu-posyandu, kolaborasi dengan bidan dalam memberikan penyuluhan kepada pasien, ibu yang baru melahirkan, terkait terkait dengan kefarmasian seperti itu. Kemudian ini juga ada dilakukan pangan industri rumah tangga. Jadi kalau di puskesmas sendiri itu kita punya kader yang dapat membantu kita dalam mendekatkan kepada masyarakat, memberikan informasi kepada masyarakat. Nah, ini tuh sedang kegiatan memberikan sosialisasi pangan industri rumah tangga, gerakan masyarakat cerdas menggunakan obat ke kader-kader. Nanti kader-kadernya di posyandu akan memberikan informasi kepada masyarakat sekitar seperti itu. Ini lebih ke arah penyuluhan-penyuluhan. Jadi sebenarnya seru banget kerja di puskesmas itu. Jadi kayak lebih ke nyata dekat dengan masyarakat seperti itu. Ini pada saat pandemi COVID kita juga ikut andil dalam menjadi petugas piket pada saat Hari Raya Idul Fitri. Nah, pada pandemi kemarin kita juga melakukan pengantaran obat ke pasien yang COVID, kemudian pengantaran bisa melalui tele telefarmasi juga seperti itu, memberikan konseling dan lebih ke arah penggunaan obat. Nah, selain itu, kita juga melakukan penyuluhan dan screening kesehatan jiwa ke SMP yang ada di wilayah kerja UPTD Puskesmas Kawalu. Kita ikut turut serta dalam memberikan edukasi kepada adik-adik di SMP seperti itu. Nah, ini juga sosialisasi Gema Cermat bersamaan dari Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya juga. Nah, ini terakhir kemarin karena kita itu dibantu oleh kader, jadi kita baru aja melaksanakan jambore kader Puskesmas Kawalu dengan tema Kaderku Hebat, Masyarakatku Sehat. Jadi acaranya kayak senang-senang gitu bersama kader karena ibu-ibu kader di sini sangat banyak membantu proses kita di lapangan. Nah, ini yang terbaru kemarin pada saat Hari Farmasi Sedunia itu, Hari Apoteker Sedunia dari PPIAI mungkin menggerakkan peresmian Kampung Asmi Dagusibu. Untuk di wilayah Kota Tasikmalaya sendiri, PCIAI Kota Tasikmalaya berkolaborasi dengan UPTD Puskesmas Kawalu dan Kelurahan Talagasari dalam pembentukan Kampung Asmi Dagusibu ini. Jadi seru, banyak pengalaman-pengalaman di lapangannya. Ini pada saat kita dari mulai advokasi, perizinan, sampai kita melakukan pre-survey. Jadi beneran kalau di
puskesmas itu karena ini merupakan pasien case pertama. Jadi kita benar-benar langsung terjun ke masyarakat seperti itu. Nah, kemudian kemarin itu diminta penjelasan terkait tahapan tenaga kesehatan teladan tingkat nasional kategori apoteker tahun 2023. Alhamdulillah tahun ini saya mendapat kesempatan untuk menjadi tenaga kesehatan teladan tingkat nasional. Nah, adapun di puskesmas ini tidak hanya puskesmas yang dilakukan seleksi tingkat tidak hanya puskesmas yang dilakukan seleksi nakes dan ini dari mulai rumah sakit vertikal juga sama. Jadi pada saat di nasional nanti kita bertemu dari apoteker-apoteker yang lain yang lebih senior yang bisa saling sharing ilmu dan pengalamannya. Nah, untuk di tahap puskesmas sendiri, di sini ada penghargaan tenaga kesehatan teladan. Nah, seleksinya itu dari mulai tingkat kota, diseleksi nanti yang juara satu dari tingkat kota dan kabupatennya itu diambil 5 besar untuk selanjutnya masuk ke seleksi tingkat Jawa Barat. Nanti yang juara satu di tingkat Jawa Barat akan diambil 10 besar dari berbagai provinsi untuk selanjutnya dilakukan seleksi tingkat nasional. Dan dari seleksi tingkat nasional ini diambil 6 besar untuk memperoleh apresiasi sebagai tenaga kesehatan nasional, sebagai tenaga kesehatan teladan tingkat nasional. Nah, untuk tahun ini itu yang pertamanya itu dari Papua Barat Daya. Apoteker sejawat dari Papua Barat Daya ini tuh mengusung inovasi terkait malaria, kepatuhan pasien dalam minum obat malaria. Kemudian dari yang kedua dari DI Yogyakarta mengusung tema terkait penyakit HIV, kemudian dari Sulawesi Barat itu lebih ke digitalisasi. Apoteker sejawat ini bikin kayak suatu aplikasi untuk mengetahui tingkat kepatuhan pasien dalam terapi hipertensi. Nah, yang keempat, alhamdulillah dari Jawa Barat. Nah, di sini saya mengusung inovasinya itu terkait pelayanan kefarmasian pada pasien dengan gangguan jiwa, seperti itu. Kemudian yang kelima dari Kalimantan Barat itu sama lebih ke arah kepatuhan pasien dalam minum obat, namun ini penyakitnya itu hipertensi juga. Yang NTB juga yang NTB juga kurang lebih kayaknya sama ke kepatuhan minum obat pada pasien. Ini pada saat seleksi tingkat kota itu terus ini pada saat seleksi tingkat provinsi yang masuk ke provinsi dari yang masuk 5 besar di tingkat provinsi itu ada dari Sumedang, Bogor, Cirebon, dan Kuningan dan Tasikmalaya. Nah, ini kita berfoto bersama Bapak Sekjen, Bapak Lilik Yusuf, dan ketemu dari teman-teman apoteker lain dari berbagai provinsi. Nah, ini adalah yang masuk ke tenaga kesehatan teladan tingkat nasional dari kategori puskesmas, rumah sakit, dan rumah sakit vertikal. Selanjutnya, ini masih terkait tenaga kesehatan teladan nasional. Jadi tuh kiprah kerja di puskesmas itu tuh memang apa seru, banyak banyak hal yang bisa dilakukan gitu di puskesmas. Kita bisa mengembangkan inovasi, kita bisa bisa ikut andil lebih dekat dengan masyarakat, lebih bisa dikenal, branding apoteker bisa kedengaran gitu sampai di masyarakat. Ini masih penghargaannya. Nah, alhamdulillah nanti ketika kita menjadi tenaga kesehatan teladan tingkat nasional di Pasienkes itu, Kemenkes memberikan apresiasi berupa menjadi tenaga kesehatan haji Indonesia atau petugas penyelenggara ibadah haji dan benchmark atau patok banding ke Arab Saudi dan Turki. Untuk yang Muslim itu ke Arab Saudi dan untuk yang non-Muslim itu ke Turki. Nah, alhamdulillah di sini dari farmasi itu ada 14 nakesdan yang muslim dan yang PPIH itu hanya 10 orang yang diambil untuk jadi petugas haji. Nah, itu dilihat dari peringkat 1 sampai 4. Sini alhamdulillah mohon doanya teman-teman semoga diberikan kelancaran dan kesehatan tahun depan ikut menjadi panitia penyelenggara ibadah haji. Nah, lalu inovasi apa sih yang saya usung pada saat pemilihan tenaga kesehatan teladan tingkat nasional ini? Nah, saya itu beri judul yang mudah diingat
oleh semua. Jadi saya kasih akronim kolak campur pisang enak. Nah, ini tuh merupakan eh, singkatan yaitu kolaborasi antar tenaga kesehatan, camat, polisi, dan apa. Oke. Dengan gangguan jiwa agar kembali pulih, mandiri, dan produktif di wilayah kerja UPTD Puskesmas Kawalu. Nah, dari inovasi ini diharapkan ketika kita eh, mengaplikasikan inovasi ini, SPM Kesehatan Jiwa di wilayah kerja UPTD Puskesmas Kawalu menjadi tercapai, kepatuhan minum obat pasien ODGJ juga meningkat, pasien ODGJ bisa kembali produktif, kemudian pengetahuan pasien dan keluarga pasien meningkat. Sebagaimana kita ketahui, pasien-pasien ODGJ ini mengkonsumsi obat dalam waktu yang panjang. Nah, di sini peran kita adalah memberikan edukasi kepada keluarga pasien dan pendamping pasien dalam eh, memberikan motivasi, edukasi terkait kepatuhan minum obat bagi pasien ODGJ. Kita kasih juga berupa apa ini. Nah, ini saya sampai bikin logonya terkait inovasi yang saya buat. Nah, jadi inovasi ini tuh di sini saya menggunakan alat bantu. Nah, alat bantu ini saya gunakan sebagai pedoman untuk meningkatkan kepatuhan pasien ODGJ dalam minum obat. Nah, di wilayah kerja UPTD Puskesmas Kawalu sendiri, kebanyakan pendamping pasien ODGJ ini usianya lansia, di mana degeneratif atau tingkat mengingatnya itu menurun. Nah, dikhawatirkan kalau pendampingnya lansia itu gampang lupa dalam memberikan frekuensi obat bagi pasiennya dan itu juga mempengaruhi ke kepatuhan pasien ODGJ dalam minum obat. Artinya ketika kepatuhan pasien ODGJ menurun, pasien ODGJ itu nanti bisa kembali ke kondisi awalnya seperti tidak bisa diarahkan atau mungkin kalau ada yang riwayat amuk sebelumnya jadi ada amuk karena terjadinya putus obat seperti itu. Adapun pedoman yang digunakan adalah kalender pengobatan pasien, kartu mandiri obat, dan kotak harian obat unit daily dose. Ketiganya ini membantu pendamping pasien dalam mengelola frekuensi pengobatan bagi pasien. Diharapkan dengan adanya pedoman ini, pasien jadi tidak lupa terhadap jadwal waktu minum obat pada pasien. Nah, di sini jadi pertama ada kalender pengobatan pasien. Kalender pengobatan pasien ini untuk mempermudah pendamping pasien atau keluarga pasien dalam melihat frekuensi pemberian minum obat untuk 1 bulan. Nah, nanti di sini tugas kita adalah menuliskan jenis-jenis obat yang diperoleh dari pasien ODGJ seperti itu. Jadi kita kasih tiap tanggalnya jam berapa aja pendamping pasien itu harus memberikan obat ke pasien. Nah, nanti di sini juga bisa ditulis efek samping dan efek samping yang muncul pada saat pengobatan itu dan kita simpan juga nomor HP kita biar sewaktu-waktu ketika ada efek samping yang muncul bisa ditangani lebih lanjut dengan kolaborasi bersama perawat dan juga dokter seperti itu. Ini kartu minum obat mandirinya. Nah, nanti di sini pendamping pasien menceklis sesuai tanggal dan yang dikonsumsi dosisnya misalkan tanggal 1 pagi ini apakah diminum semua. Jadi gampang banget penggunaannya tinggal diceklis-ceklis seperti itu. Nah, nanti untuk kartu mandiri obat ini kan pasien-pasien ODGJ itu biasanya rutin datang ke puskesmas setiap sebulan sekali. Nah, nanti kartu mandiri obat ini diserahkan lagi ke kita oleh pendamping pasien ODGJ atau pada saat kita melakukan kunjungan rumah. Nah, ini kotak harian obat unit daily dose yang digunakan. Ini membantu pendamping pasien ODGJ atau keluarga pasien dalam memilah dan mengatur obat sesuai dengan waktu dan hari dalam seminggu. Nah, di sini udah kita siapkan. Pertama, yang melakukan penyiapan obat-obatan itu adalah kita sebagai apoteker. Jadi kita udah pilih-pilih nih di sini ada 2 kotak pagi dan malam. Yang pagi hari Senin obatnya apa aja, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Nah, jadi di sini tuh memudahkan ketika, oh ini hari Senin nih masih ada atau tidak. Misalkan ketika masih ada ketika masih ada kan oh berarti belum diminum seperti itu. Nah, nanti ke depannya itu untuk kan ini awalnya tuh
kita yang sediakan. Nah, pada saat kunjungan rumah, kita melakukan edukasi kepada pendamping pasien bagaimana cara kita memasukkan obat-obatan ke dalam kotak harian obat ini. Nah, untuk pasien-pasien lansia biasanya dibantu juga oleh kader kader kesehatan jiwa di wilayah kerja UPTD Puskesmas Kawalu yang memberikan pendampingan pada saat memasukkan obat-obat ke dalam kotak obat harian unit daily dose. Nah, ini adalah dokumentasi kunjungan rumah pasien ODGJ. Nah, sebagaimana kita ketahui juga, ini tuh merupakan home pharmacy care yang masuk ke dalam pelayanan farmasi klinik di puskesmas yang melakukan kunjungan rumah kepada pasien. Kita menjelaskan kepada pasien tentang eh, efek samping obat yang mungkin muncul pada saat pengobatan itu, kemudian bagaimana cara penyimpanan obat yang benar, seperti itu. Ini rata-rata tuh lansia, pasien ODGJ tuh pendamping pasiennya tuh rata-rata lansia. Di sini ini dokumentasi kunjungan rumah. Nah, selain itu karena para pendamping pasien ODGJ dan keluarga pasien ODGJ juga memerlukan dukungan dan motivasi dari kita. Nah, untuk meningkatkan peran serta keluarga dan masyarakat, atau pelayanan kesehatan jiwa yang bersumber dari masyarakat, kita juga sering mengadakan acara pelatihan keterampilan bersama keluarga pasien dan pasien ODGJ. Nah, sumber dananya ini bisanya swadaya dari masyarakat atau dari pihak-pihak yang melakukan kerjasama dengan kita. Biasanya dari LAS atau FIK dan tahun 2022 ini dari donatur dari Ikatan Istri-Istri Bank BSI. Jadi kita lebih biar pasien ODGJ dan pendampingnya itu ada ada sesuatu yang dapat dihasilkan dan ada kegiatan seperti itu. Nah, ini masih sama dalam meningkatkan peran serta keluarga dan masyarakat. Kita mendapatkan bantuan dari LES atau FIK dan dari STIKPO. Jadi memperbanyak CSR. Nah, ini kita waktu melakukan untuk kita kerja di lapangan itu tidak bisa berjalan sendirian. Kita harus kerjasama tim antara lintas sektoral, kecamatan, koramil, polsek, dan kelurahan, dan juga lintas profesi seperti dokter, perawat. Nah, itu juga turut serta dalam kegiatan ini. Jadi kita nggak bisa berdiri sendirian seperti itu. Nah, ini pada saat advokasi dan perizinan dalam penerapan kegiatan inovasi ini. Setelah adanya inovasi ini, kita melakukan kegiatan komitmen bersama lintas sektoral dan lintas profesi. Seperti itu. Ini waktu bersama camat Kecamatan Kawalu. Kita juga rutin mengadakan pertemuan bersama pasien ODGJ dan pendamping pasien ODGJ-nya untuk memberikan edukasi dan motivasi biar tidak merasa sendirian karena sebagaimana kita ketahui juga mungkin stigma negatif dari pasien ODGJ itu di masyarakat itu banyak stigma negatif terhadap pasien ODGJ. Nah, diharapkan dengan adanya kegiatan ini kita memotivasi, dikasih kepercayaan diri, dikasih keterampilan pasien ODGJ-nya, jadi lebih stigma negatif di masyarakat itu lama-lama bisa berkurang seperti itu. Ini pada saat penandatanganan komitmen. Ini pada saat mengedukasi terkait cara penggunaan pedoman yang digunakan dalam kegiatan inovasi ini. Nah, kegiatan inovasi ini juga sudah terbit di surat kabar online. Ini kita sering kalau di sini tuh kita lebih sering menulis juga buat kayak pentingnya kunjungan rumah oleh apoteker untuk meningkatkan kepatuhan minum obat pada pasien untuk lebih memberikan edukasi seperti itu ke masyarakat. Biar branding apoteker juga di masyarakat dikenal karena seringkali ketika saya ke posyandu atau melakukan kunjungan rumah itu masyarakat itu nggak tahu apoteker, taunya tuh oh dokter atau oh perawat kayak gitu. Jadi branding apoteker tuh di masyarakat terutama di sini itu masih belum tahu orang-orang tuh. Jadi dengan adanya kita terjun langsung ke masyarakat diharapkan branding apoteker di masyarakat juga bisa sama kayak tenaga kesehatan lainnya, maksudnya kayak lebih dikenal gitu. Nah, ini kayak publikasi surat kabar online, rutin nulis-nulis di surat kabar. Ini pada saat melakukan
seleksi nakes teladan kategori apoteker Provinsi Jawa Barat. Kalau misalkan teman-teman penasaran atau pengen tahu kegiatannya ngapain aja, bisa dilihat di YouTube. Tentang di dukungan ini kemarin pada saat maju di tingkat Provinsi Jawa Barat, dapat dukungan juga dari PDII Jawa Barat. Ini dari PC, ini lebih ke penghargaan dari kegiatan inovasi yang kita usulkan itu, eh, jadinya banyak, pertama lebih dikenal, terus lebih banyak penghargaan yang kita peroleh juga sebagai motivasi bagi diri kita sendiri untuk bisa memberikan terus pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Ini SK tim inovasinya. Di sini kita melibatkan dari berbagai lintas profesi, tidak hanya apoteker, ada dokter, terus pemegang-pemegang program juga kita masukkan di sini. Ini komitmen bersama. Nah, ini pada saat berita acara serah terima alat bantu yang digunakan sebagai pedoman bagi pasien ODGJ itu. Nih, seru. Pokoknya mungkin teman-teman berminat kerja di puskesmas, kita jadi banyak lebih ke kayak pengmas, pengabdian masyarakat gitu. Nah, ini pengkajian dan pelayanan resepnya. Ini contoh-contoh dokumen di kefarmasian ya, di pelayanan. Ini dokumen konseling, ini dokumen pelayanan informasi obat. Biasanya kita setiap ada yang nanya, siapapun, baik itu pasien, keluarga pasien, dokter. Nah, kita harus rajin-rajin menulis untuk administrasi bukti eh, kita pernah kita pernah melakukan pelayanan informasi obat. Kadang seringkali karena banyak yang nanya atau apa, kita jadi suka nggak ketulis kayak gitu. Sekian mungkin pemaparan yang dari saya terkait kiprah atau pengalaman bekerja di puskesmas sampai saat ini. Mungkin teman-teman di sini ada yang mau bertanya tentang di puskesmas seperti itu, atau tertarik nanti mau berkiprah di puskesmas juga, boleh. Karama udah selesai. Baik, oke, terima kasih atas Ya, sharingnya Bu Listia, ini luar biasa ya, bahwa memang teman-teman perlu kita pahami, ternyata di puskesmas itu apoteker itu tidak hanya memikirkan LPLPO gitu ya, betul. Tidak hanya memikirkan kartu tapi stok, Pak. tapi bisa berperan gitu, bisa Betul. membranding profesi gitu ya, jauh Ya, lebih bagus. Dan ini menarik loh teman-teman, tadi itu ada kayak apa di kolak campur pisang enak gitu Bu ya. Nah betul. itu apa sudah dihakikan dari puskesmas Ibu sendiri atau gimana itu Bu? Nah, belum Pak, ini lagi proses mau Oh pengajuan ya. haki gitu ya, tapi belum sih Pak, belum sampai ke sana. Tapi kita ada rencana dari Pak Kapusnya mau menghakikan eh, namanya itu Pak. Tuh, Mungkin nanti ke betul. depannya. Ya, amin. Saya doakan secepatnya karena karena Amin. saya bekerja di dunia akademisi, jadi Ya. ada haki-haki itu poin Hmm. akreditasi gitu, Bu. Tapi nggak Nah, tahu kalau betul. misalkan di pelayanan apakah sama atau tidak. Saya tuh Sama kayaknya Pak, bisa ya, menambah poin juga ya Pak. ya poin akreditasi gitu. Hmm. Nah, eh, baik teman-teman sejawat semua, mungkin ada yang ingin ditanyakan ya. Ini menarik loh teman-teman. Ibu itu 2020 diangkat jadi PNS ya. Kemudian 2023 beliau itu bisa dikatakan adalah tenaga kesehatan teladan gitu ya di Provinsi Jawa Barat. Itu pencapaian yang sangat luar biasa ya. Saya di kantor aja belum jadi teladan gitu, tapi beliau sudah di Jawa Barat gitu ya. Oke, Bangga, teman-teman sejawat semua ada yang ingin ditanyakan boleh raise hand atau menulis di kolom komentar ya. Oke, sambil menunggu teman-teman sejawat semua, mungkin dari saya pribadi ada sedikit penasaran ini Bu, dari industri yang memang bekerja ya dokumen gitu Bu ya, jauh dari masyarakat, Hmm. ketika diangkat menjadi PNS, bekerja di puskesmas, itu penyesuaiannya gimana Bu? Karena kan butuh adaptasi, butuh Hmm. penyesuaian, kemudian apa sih yang harus kita uh, lakukan gitu? Itu penting Bu. Mangga Bu. Ya, ya Pak, betul. Jadi awalnya masuk setelah lulus itu kan ke industri dulu di bagian registrasi yang emang dokumen-dokumen semua gitu kan Pak ya. Kerjanya tuh ya
bolak-balik kita ngurusin izin edar berkaitan dengan dokumen. Jadi jarang paling berinteraksinya bersama BPOM atau Kemenkes seperti itu. Nah, ketika di puskesmas terjun ke pelayanan langsung, kita berhadapan langsung dengan masyarakat, ngasih pelayanan informasi obat, ya harus apa adaptasinya itu kita pertama sama teman satu tim di puskesmasnya kita menjaga eh apa ya namanya ya beradaptasi gitu bagaimana rata-rata pasien di sini kayak seperti itu. Terus kemudian eh lebih ke arah mendalami pasien-pasien kan kayak beda-beda kayak harus lebih kayak gimana gitu. Terus ke pemegang programnya juga melakukan pendekatan. Terus ketika ada program lain yang ke lapangan, kita ikut gitu untuk melihat di wilayah kerja kita ada apa aja, sehingga kita bisa memasukkan juga terkait ini edukasi kefarmasian gitu, Pak. Oke, jadi memang butuh waktu juga Bu ya untuk Iya, Pak. menyesuaikan Iya. hal tersebut gitu. Kalau bagi saya memang saya juga kalau misalkan di posisi itu pasti adaptasinya mungkin cukup lama gitu. Tapi kalau Ibu itu cepat ya sampai memang masuk kategori tenaga kesehatan yang teladan. Oke, teman-teman semua, mungkin ada yang ingin ditanyakan atau ingin disampaikan. Di sini kita sharing berbagi pengalaman dari teman-teman semua dan saya yakin dari ratusan orang ini pasti akan berkeinginan bekerja di puskesmas gitu ya. Nah, jadi tugas apoteker itu tidak hanya LPLPO gitu ya, tapi bisa loh di branding gitu. Kita membuat Branding, satu inovasi. inovasi inovasi baru yang kedepannya bisa dihakikan gitu. Oke, ada yang disampaikan teman-teman semua? Karena memang acara kita dari jam 7 pagi, Bu. Jadi memang ada Iya, ini ya, ini sesi terakhir ya, Pak. sesi terakhir juga gitu ya setelah makan siang dan juga sholat gitu ya. Mungkin barangkali juga ada yang ketiduran. Ya. Oke, Ya, mungkin kalau jam-jam tidak rawan. tidak ada yang di, nah tuh izin. Oh, itu bukan kirain tadi apa aja. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, mungkin boleh Ibu Listia closing statementnya sedikit sebagai Nah, ya, penutup. Pak siap. boleh bertanya? Oke, Bang Gana, siapa itu bertanya? Saya Pak. Oh, Yermia, Dedeo, Dedeo, saya nyebutnya Dedeo ya. Ya, Oke. Ibu izin bertanya terkait dengan karir yang Ibu bangun cukup menarik buat saya gitu. Eh, Terkait dengan pertama dari Ibu waktu di industri itu gimana sih Bu Hmm, caranya sih bisa masuk Kombipar gitu. Kayak Kombipar itu kan industri yang cukup besar ya. ya, Saya juga memang punya ketertarikan untuk ke tertarik ke industri. ya. Kemudian yang pertanyaan berikutnya eh, mungkin intro dulu bahwa kalau misalkan yang saya lihat di lapangan eh, banyak apoteker yang kurang di puskesmas dan kecenderungan terbiasa Hmm, dengan aktivitas yang eh, sama itu sehingga jarang mau untuk meningkatkan kualitas diri gitu. Nah, dari Ibu sendiri eh, pesan buat kami seperti apa gitu supaya kami pergi ke daerah kami bisa eh, mempunyai visi dan cara yang sama mungkin ya dengan meneladani Ibu yang saat ini punya prestasi yang cukup baik untuk diri Ibu gitu. Terima ya, kasih. Enggak, sama. Ibu, yang pertama tadi ini memang ada sedikit ada ambisi untuk masuk ke industri yang ternama Industri. gitu ya. Karena Dedeo ini kebetulan orang gimana NTT ya asalnya Dedeo atau NTT ya. Dia punya Entah. satu impian juga masuk ke industri yang ini. Ya itu yang pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua agak putus-putus ya. Pertanyaan kedua tapi mungkin bisa dijelaskan lagi Dedeo. Karena tadi Oh iya, baik Pak. Pertanyaan saya itu terkait dengan kecenderungan apoteker di puskesmas yang sering melakukan hal yang sama setiap hari, sehingga
jarang mau untuk berkembang gitu. Nah, pesan dari Ibu sebagai kami sebagai orang awam di profesi ini, caranya bagaimana Bu? Karena kami kan pastinya akan kemana-mana gitu ya, sehingga uh, itu bisa tetap ada dan bisa meneladani. Oke. Itu berarti Nah, poin yang kedua. Maka Bu, terima boleh kasih dijawab. banyak. Terima kasih banyak. Pertanyaannya bagus banget ya. Pertama yang ke industri itu, jadi itu waktu itu seleksinya sih seleksi ada pengumuman biasa gitu. Kita ngisi-ngisi dari CV kayak gitu. Terus nanti di interview sama usernya kayak gitu sih. Jadi intinya kayak pede aja sama kemampuan kita kayak gitu. Nah, terus habis gitu yang di Puskesmas itu ya biar nggak monoton ya sih saya juga pas awal mikir oh puskesmas ngerjainnya pasti nanti oh ini sehari 3 kali ya Bu ini kayak gitu-gitu kan kerjanya yang kayak monoton banget gitu kayak pemberian informasi obat, dispensing kayak gitu-gitu. Tapi nyatanya ketika saya terjun langsung ke puskesmas, nah pekerjaan apoteker di puskesmas itu tidak hanya di bagian pengelolaan dan pengkajian resep atau pemberian informasi obat aja. Nah di situ tuh banyak juga tugas kita pelayanan farmasi klinik lain. Nah, kita bisa mengembangkan itu bagaimana agar tugas fungsi kita itu berjalan kayak melakukan kunjungan rumah, pemantauan terapi obat. Nah, itu kita bisa ikut ini ke lapangan bersama tim di sini, lintas program, lintas profesi. Kita ikut misalkan ketika ada program jiwa ikut kunjungan ke rumah, kita juga ikut, kita melihat kepatuhan pasien dalam minum obatnya seperti apa, terus edukasi terkait penyimpanan obatnya ke pasien agar mutu, kualitas dan keamanannya tetap terjaga itu gimana kayak gitu sih. Jadi kayak dari kitanya sendiri yang harus aktif, eh, harus mau mau ya mau belajar. Jadi nggak itu aja gitu. Seperti itu. Jadi ketika kita masuk ke masyarakat, ke lapangan, jadi lebih banyak melihat permasalahan-permasalahan yang ada di lapangan. Nah, permasalahan-permasalahan seperti itu yang nantinya akan memunculkan inovasi-inovasi baru, bagaimana biar itu tuh tidak terjadi seperti itu. Jadi sih balik lagi hmm, harus semangat, kitanya harus kayak mau ikut ke lapangan sama teman-teman. Jadi nanti biasanya kan pelayanan di puskesmas sampai jam 12 kayak gitu. Nanti di luar itu bisa eh, ikut ke posyandu kemana kayak gitu pagi-paginya. Nah, pada saat kita ke masyarakat jadi lebih kelihatan gitu kompleksitas permasalahan di sana. Jadi kita peran sebagai apotekernya itu bisa ya bisa dikembangkan lagi dan tidak monoton juga kan kerjaannya itu aja. Jadi lebih di puskesmas sendiri kita berbagi sama tim kan ada apoteker dan juga TTK seperti itu. Nanti ketika kita ke lapangan di dalam kita delegasikan dulu ke TTK kayak gitu. Jadi apa aktif gitu aktif sama bidan sama dokter ketika ada kunjungan kita ikut juga seperti itu. Dengan begitu nanti banyak permasalahan yang muncul, jadi banyak inovasi juga yang dihasilkan kayak gitu. Ya, Oke, baik. yang Terima lebih kasih, seperti Bu, itu. atas jawabannya. Gimana, Dedeo? Masih ada sedikit ambisi lagi? Ya, Ambisi pasti ada nanti Pak. tertarik ke puskesmas. Kayak ada lagi. Puskesmas nanti dulu ya Bu ya. Balik lagi ke kota kelahiran ya. Oke, Dedeo. Ini sepertinya jaringan ya. Oke. Oke, terima kasih atas pertanyaannya, Dedeo. Mungkin ada lagi yang disampaikan teman-teman sejawat semua? Kalau tidak ada, mungkin closing statement dari Bu Listia untuk kita semua dan juga untuk saya pribadi ya. Dan ini pengalaman juga bagi saya bahwa bekerja itu walaupun monoton kita harus memiliki satu target lah ya. Bagaimana caranya kita membranding profesi gitu ya. Oke, Mangga Bu untuk closing statement. Ya, terima kasih banyak sebelumnya atas kesempatan yang diberikan dalam memberikan sharing terkait pelayanan atau pekerjaan kefarmasian di Puskesmas. Semoga teman-teman sejawat di sini bisa berkiprah di
bidangnya masing-masing, baik itu di industri, mungkin di pemerintahan, atau nanti ada yang ke rumah sakit, ke puskesmas. Nah, dimanapun tempat kerjanya, semoga kita bisa selalu memberikan manfaat bagi masyarakat khususnya dan bisa lebih dikenal, lebih dikenal oleh masyarakat bahwa ada profesi apoteker seperti itu. Ya, baik. Terima kasih atas pesannya dari Ibu Apoteker Listia. Eh, dan ini sudah di penghujung acara. Tentunya kami ucapkan terima kasih. Sungguh sangat terhormat kami bisa kehadiran Ibu Apoteker Listia. Semoga Ibu selalu diberikan kesehatan oleh Amin. Allah Terima SWT. kasih Pak Terus Rahman. berinovasi, Bu. Aduh, Semoga bisa ya, meraih semangat Pak. gelar-gelar juara lainnya. Oke. Ya Allah. Sebenarnya teman-teman di sini juga pada bisa juga. Oke. Semangat. Terima kasih pada semuanya. Mungkin ini di penghujung acara dan teman-teman sudah alhamdulillah menyelesaikan seluruh rangkaian kegiatan POPCA. Jangan lupa ada beberapa link nantinya yang harus kalian isi. Nanti akan dipandu kembali oleh Apoteker Ihin Solihin ya. Silakan Apoteker Ihin Solihin. Mungkin saya tutup dulu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Apoteker Info. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, terima kasih Ibu Listia Ya, atas banyak Pak. inspirasi yang di-sharing ke kita semua, dan Kang Rama juga sebagai moderator. Intinya apa yang kita dengar dari Ibu Listia itu apa ya? Hal satu positif yang bisa saya ambil dan mungkin teman-teman ambil juga ketika teman-teman berkarir dimanapun, dan dimanapun ya, intinya dimanapun teman-teman harus total di situ ya. Harus total di situ, jangan hanya mengikuti alur saja. Teman-teman harus bisa mampu memberikan sebuah inovasi dan apa ya, sebuah loyalitas ya di situ. Ketika itu juga kalian berikan, insya Allah akan ada sebuah hal bagus ya di depan. Semisal tadi Bu Listia banyak sekali penghargaan yang didapat ya, mulai dari kabupaten, terus eh, apa, provinsi dan sampai nasional ya Bu ya. Nanti ke Bali ya Bu ya, itu ya kalau tadi, kalau nggak saya lihat ya, kalau nggak salah. Udah itu kemarin Pak 3 sampai 5. Oh ya, selamat Bu, selamat ya dari teman-teman semua seperti itu ya. Oke, mungkin untuk sesi terakhir udah kita lalui. Saya ucapkan banyak terima kasih Bu Listia dan Kang Rama. Ya, selanjutnya dari panitia mengingatkan kembali kepada teman-teman. Kebetulan nanti kita akan share ini ya, form penilaian terkait kegiatan Popca pada hari ini. Mungkin panitia bisa dibantu. Nah, ini ada link evaluasi dan link post test. Untuk link evaluasi, teman-teman kami kasih waktu sekitar 3 menit untuk mengisi sebelum kita akhiri sesi ini. Dan sambil kami juga akan mengabsen teman-teman ya. Nanti di akhir ini akan kita coba cek sampai akhir. Terus selanjutnya akan ada link post test yang kita share juga. Kalau teman bisa teman-teman lihat di chat. Nah, link post test itu kami berharap teman-teman bisa isi setelah, boleh setelah sesi popca ini, tapi maksimal dikumpulkan sampai jam 3 ya Kang Rama ya. Ya, 1 jam. Ya, sampai jam 3. Barangkali silakan teman-teman sambil kita menunggu teman-teman mengisi link evaluasi, mungkin Kang Sony bisa kita putar lagi video PDIAI-nya. Ya, kami tunggu 3 menit dari sekarang untuk mengisi link evaluasi terkait kegiatan Popca pada hari ini. Ya, terima kasih Kang Sony. Eh, ya, baik teman-teman, mungkin sudah selesai untuk pengisian form evaluasinya. Oke, kita anggap sudah selesai ya. Jadi nanti teman-teman setelah mengisi form evaluasi, teman-teman bisa mengklik juga link untuk pengisian post test ya. Seperti teman-teman mau
praktikum ya, atau setelah praktikum biasa suka ada postes. Nah, ini kami juga ada. Mungkin ini postes terakhir ya sebelum teman-teman terjun di masyarakat gitu ya. Oke, terima kasih dari saya dan dari panitia semuanya dan dari pengurus daerah Ikatan Apoteker Indonesia Jawa Barat kepada teman-teman yang telah mengikuti kegiatan Popca sampai akhir. Alhamdulillah saya lihat partisipannya masih konsisten ya di atas 200-an orang. Jadi kami ucapkan banyak terima kasih atas apresiasinya IAI sebagai rumah kalian setelah kalian lulus atau setelah kalian disumpah dan ketika kalian menjalani kehidupan selanjutnya ya di masyarakat. Jangan sungkan kalian teman-teman semuanya untuk berhubungan terus dengan IAI. Di AI ada jargon teman-teman. Jadi kalau saya bilang salam apoteker Indonesia NKRI harga mati IAI selalu di hati gitu. Oke, kita sekali sekali ya sebelum kita tutup. Ininya bisa dinyalakan mungkin mikrofonnya. Ya, kita mulai ya sekali aja ya. 1, 2, 3. Salam apoteker. NKRI selalu NKRI harga mati, IAI selalu di hati. Ya, kita ulangi ya. Nah, ini ada yang masih malu-malu nih. Oke, kita mulai ya. Salam apoteker. NKRI harga mati, IAI selalu di hati. Oke, terima kasih, tepuk tangan untuk kita semua ya. Terima kasih semuanya. Selamat berkarir, selamat mengabdi, semoga berkah untuk semuanya. Terima kasih, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman di lain kesempatan. Terima kasih Pak. Ya, Terima kasih Pak, makasih. ya sama-sama.